ketekunan dan kedalaman ilmunya. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan pesantren yang mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kebijaksanaan, dan ketabahan. Di pesantren tersebut, Rohmah dikenal tidak hanya karena kecerdasannya dalam pelajaran agama, tetapi juga karena sikapnya yang tenang dan penuh perhatian terhadap orang lain. Tidak ada yang dapat melihatnya tanpa merasa dihormati, dan tidak ada yang dapat berbicara dengan Rohmah tanpa merasa bahwa mereka telah dibimbing dengan bijaksana. Ia merupakan sosok yang dihormati oleh teman-temannya, para guru, dan para santri yang lebih muda darinya. Namun, di balik kedamaian dan ketenangannya, Rohmah juga merasakan kerinduan akan sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak hanya mencari pengetahuan agama, tetapi juga mencari pemahaman yang lebih luas tentang makna hidup dan perasaan hati. Terkadang, ia merasakan kebingungan tentang arah hidupnya. Apakah ia benar-benar berjalan di jalan yang benar, atau apakah ada sesuatu yang lebih yang seharusnya ia temukan dalam perjalanan spiritualnya? Hingga suatu hari, sosok yang tidak terduga datang ke pesantren mereka. Seorang guru agama baru yang dikirim oleh yayasan untuk mengajar di pesantren tersebut. Namanya adalah Ustaz Ahmad. Meskipun usianya sudah cukup matang, Ustaz Ahmad memiliki aura yang tenang, bijaksana, dan karismatik. Tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki pengalaman hidup yang luas yang membuatnya mampu menghubungkan ajaran agama dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ia datang dengan tujuan untuk mendalami pesantren ini, membimbing para santri, dan juga memberikan perspektif baru tentang pemahaman agama. Ustaz Ahmad pertama kali berkenalan dengan Rohmah saat ia diundang untuk mengajar di salah satu kelas tafsir. Awalnya, pertemuan mereka terkesan biasa saja. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Ustaz Ahmad memperhatikan Rohmah. Ia tidak hanya melihatnya sebagai seorang santri, tetapi sebagai seseorang yang memiliki potensi lebih. Rohmah, di sisi lain, merasakan hal yang serupa. Ada ketertarikan yang muncul, namun bukan dalam pengertian yang biasa. Ketertarikan itu lebih kepada rasa ingin tahu yang mendalam terhadap pemikiran Ustaz Ahmad, cara dia berbicara, dan cara dia melihat dunia. Setelah kelas selesai, Ustaz Ahmad mendekati Rohmah. Ia memberikan beberapa catatan mengenai tafsir yang baru saja dibahas dan mengundangnya untuk berdiskusi lebih lanjut di luar kelas. Rohmah, yang biasanya tidak terlalu terbuka dengan orang baru, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang langka. Dengan rasa hormat, ia menerima tawaran itu. Malam itu, mereka bertemu di sebuah ruang kecil yang biasanya digunakan untuk pertemuan para santri senior. Ustaz Ahmad memulai percakapan dengan pertanyaan ringan, namun segera beralih ke topik yang lebih mendalam. Rohmah, saya melihat di dalam diri kamu bukan hanya seorang santri yang rajin belajar. Saya melihat seseorang yang memiliki kebijaksanaan di luar usia kamu, kata Ustaz Ahmad dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Rohmah terkejut mendengar pujian itu. Ia merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan. Saya hanya belajar seperti santri lainnya, Ustaz. Tidak ada yang istimewa, jawab Rohmah dengan rendah hati. Ustaz Ahmad tersenyum. Kamu mungkin tidak menyadari potensi yang kamu miliki, tetapi saya melihatnya. Banyak santri di sini yang rajin, tetapi sedikit yang memiliki pemahaman yang mendalam seperti kamu. Kamu mungkin tidak ingin mengakui, tetapi saya rasa kamu memiliki pandangan yang lebih luas tentang kehidupan. Kata-kata itu menghentikan Rohmah sejenak. Ia tidak tahu bagaimana menjawab, karena apa yang dikatakan Ustaz Ahmad rasanya begitu tepat, meskipun ia tidak pernah mengungkapkan perasaan atau pandangannya kepada siapapun sebelumnya. Ia merasa terhormat, tetapi juga merasa sedikit canggung. Bagaimana kamu melihat kehidupan, Rohmah? Tanya Ustaz Ahmad kemudian,
memecah keheningan di antara mereka. Rohmah berpikir sejenak. Saya selalu berusaha menjalani hidup dengan mengikuti ajaran agama dan menjaga kesederhanaan. Tapi terkadang, saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu saya temukan. Sesuatu yang lebih dari sekedar menjalani rutinitas sehari-hari. Ustaz Ahmad mengangguk, menatapnya dengan penuh perhatian. Itulah yang saya lihat dalam dirimu. Seperti ada pencarian yang tak terucapkan dalam hatimu. Dan saya rasa itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kamu jalani. Percakapan mereka terus berlanjut malam itu, menyentuh berbagai topik tentang kehidupan, agama, dan tujuan. Rohmah merasa ada ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka, bukan dalam pengertian yang jelas atau romantis, tetapi lebih kepada perasaan saling mengerti dan menghormati. Setiap kali mereka berbicara, Rohmah merasa seperti ada sesuatu yang terungkap di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dalam dan lebih kompleks dari yang ia sadari. Ia merasa seperti dibimbing, tetapi dengan cara yang halus dan penuh penghormatan. Ustaz Ahmad tidak hanya memberi arahan, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rohmah mendapati dirinya sering memikirkan percakapan mereka. Ada sesuatu yang terus terngiang di benaknya, terutama tentang bagaimana Ustaz Ahmad melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia merasa lebih dihargai, tetapi juga merasa ada ketegangan halus yang mulai muncul. Ketegangan itu bukan berasal dari perasaan cinta atau ketertarikan yang biasa, tetapi dari rasa ingin tahu yang mendalam tentang siapa Ustaz Ahmad sebenarnya dan bagaimana pandangannya terhadap kehidupan. Saat mereka bertemu lagi di pesantren, pandangan mereka bertemu secara tidak sengaja. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi ada keheningan yang penuh makna. Rohmah merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan guru dan murid di antara mereka. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya, dan apakah perasaan itu benar-benar bisa diterima dalam konteks kehidupan pesantren yang sangat terjaga norma-normanya. Di balik semua perasaan yang mulai berkembang dalam diri mereka, keduanya sadar akan satu hal. Hubungan ini adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sangat hati-hati. Meskipun ada ketertarikan emosional dan intelektual yang kuat, mereka tahu bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Namun, dalam hati mereka, kedekatan yang tidak terucapkan itu terus berkembang, membawa keduanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan satu sama lain. Hari-hari berlalu di pesantren, dan hubungan antara Rohmah dan Ustaz Ahmad semakin intens. Setiap kali mereka bertemu, percakapan mereka semakin mendalam, seringkali melampaui batasan-batasan yang biasanya ada antara seorang guru dan murid. Bukan hanya tentang ajaran agama, mereka mulai berbicara tentang pandangan hidup, impian, dan bahkan kekhawatiran masing-masing. Rohmah merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Ustaz Ahmad memandangnya, sebuah perhatian yang jauh lebih dari sekedar seorang guru terhadap muridnya. Sementara itu, Ustaz Ahmad pun merasa adanya kedekatan yang semakin kuat dengan Rohmah, yang tak hanya terbatas pada hubungan formal guru-murid, tetapi meluas pada sebuah hubungan emosional yang lebih dalam. Pada suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berwarna keemasan, Rohmah berjalan di sepanjang jalan setapak pesantren, merenungkan percakapan terakhirnya dengan Ustaz Ahmad. Mereka baru saja selesai berbicara tentang tafsir yang mendalam mengenai makna hidup dan pencarian jati diri. Dalam percakapan itu, Rohmah merasakan sesuatu yang aneh. Ada ketegangan halus di antara mereka yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah ketegangan yang timbul bukan karena kata-kata yang diucapkan, tetapi lebih karena cara mereka saling memperhatikan. Cara Ustaz Ahmad memandangnya, yang penuh dengan ketulusan dan pemahaman, meninggalkan kesan yang mendalam. Rohmah tahu,
perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Namun, perasaan itu tidak mudah untuk diterima. Rohmah tahu betul bahwa hubungan mereka berada dalam batasan yang sangat jelas. Sebagai seorang santri di pesantren, ia tahu bahwa kedekatan dengan seorang guru harus dijaga. Tidak hanya karena norma agama dan sosial yang mengikat, tetapi juga karena ia tidak ingin melanggar prinsip-prinsip yang telah ia pegang teguh selama ini. Meski demikian, perasaan yang tumbuh dalam dirinya semakin kuat, dan kadang-kadang ia merasa terperangkap di antara apa yang ia rasakan dan apa yang harus ia lakukan. Sementara itu, Ustaz Ahmad juga merasakan hal yang sama. Meskipun ia berusaha menjaga jarak profesional sebagai seorang pendidik, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat terhadap Rohmah. Setiap kali mereka berbicara, ada sebuah koneksi emosional yang tidak dapat disangkal. Ustaz Ahmad merasa bahwa Rohmah bukan hanya seorang santri yang berbakti, tetapi seseorang yang memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Ia merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Rohmah yang melebihi usianya. Namun, ia juga tahu betul bahwa perasaan ini harus dikendalikan. Sebagai seorang guru, ia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan yang profesional dan tidak menyalahi batasan. Hari itu, Rohmah dan Ustaz Ahmad kembali bertemu di taman pesantren setelah sholat maghrib. Suasana senja yang tenang dan damai menambah suasana yang penuh ketegangan itu. Mereka duduk di bangku panjang di bawah pohon rindang, menikmati ketenangan malam. Suara serangga yang berkicau di kejauhan menambah kesan damai, namun hati mereka berdua berdebar tidak seperti biasanya. Rohmah, kata Ustaz Ahmad, memecah keheningan. Suaranya lembut, namun penuh arti. Kamu tahu, setiap kali kita berbicara, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar percakapan antara guru dan murid. Seperti ada sesuatu yang menghubungkan kita lebih dalam. Rohmah menatap Ustaz Ahmad dengan pandangan penuh arti. Ia tahu bahwa yang dikatakan Ustaz Ahmad bukanlah hal biasa. Kata-katanya menyentuh inti hatinya, dan meskipun ia ingin mengabaikan perasaan itu, ia tidak bisa. Ada ketegangan yang begitu kuat di antara mereka berdua. Satu sisi, Rohmah merasa sangat dihargai dan terinspirasi oleh setiap kata yang diucapkan oleh Ustaz Ahmad. Namun, di sisi lain, ia merasa bingung tentang perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Ia bukan hanya terkesan oleh kebijaksanaan Ustaz Ahmad, tetapi juga oleh perhatian dan pengertian yang ia rasakan di setiap pertemuan mereka. Saya juga merasakannya, Ustaz, jawab Rohmah dengan suara yang sedikit gemetar, meskipun ia berusaha menyembunyikan kebingungannya. Tapi saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kadang, saya merasa seperti ada sesuatu yang tak bisa saya pahami dalam diri saya. Perasaan ini datang begitu saja. Ustaz Ahmad menundukkan kepala, berusaha menenangkan perasaannya yang mulai tercampur. Kita harus berhati-hati, Rohmah. Kita tahu apa yang terjadi ketika perasaan ini berkembang tanpa kontrol. Sebagai seorang guru, saya harus menjaga jarak, menjaga hubungan ini tetap dalam batasan yang seharusnya. Kita tidak boleh membiarkan perasaan ini mengganggu tanggung jawab kita. Rohmah merasa sedikit lega mendengar kata-kata Ustaz Ahmad. Meski ia sendiri tahu betul bahwa hubungan mereka tidak mungkin bisa berkembang lebih jauh, ada semacam kenyamanan dalam mengetahui bahwa keduanya sama-sama menjaga batasan dan memahami posisi mereka. Namun, setiap kali mereka berbicara, ketegangan itu semakin kuat. Rohmah merasa sulit untuk mengabaikan pandangan Ustaz Ahmad yang penuh perhatian dan penuh makna. Ia merasa seolah-olah ada banyak hal yang ingin ia ungkapkan, tetapi kata-kata terasa begitu sulit untuk diucapkan. Begitu juga dengan Ustaz Ahmad. Meskipun ia berusaha untuk menjaga jarak,
ia tahu bahwa setiap kali ia melihat Rohmah, ada perasaan yang semakin sulit untuk disangkal. Seminggu kemudian, mereka kembali bertemu di ruang kecil yang sering mereka gunakan untuk diskusi. Malam itu, suasana terasa lebih tegang daripada biasanya. Ada hal yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah ketegangan yang mengisi ruangan. Rohmah duduk di seberang meja, merasa sedikit gelisah. Matanya bertemu dengan mata Ustaz Ahmad, dan untuk sesaat, waktu seakan terhenti. Kamu tahu, Rohmah, Ustaz Ahmad memulai dengan suara rendah, saya sering bertanya pada diri saya sendiri, apa yang saya harapkan dari pertemuan kita ini? Apa yang kita cari dalam diskusi-diskusi ini? Rohmah tidak bisa menahan perasaan yang mulai menghimpit dadanya. Saya rasa, saya mencari sesuatu yang lebih dari sekedar pengetahuan agama, Ustaz. Saya mencari pemahaman tentang kehidupan. Tentang diri saya. Tentang kita. Ada kesunyian yang dalam setelah kata-kata itu keluar dari bibir Rohmah. Masing-masing dari mereka merenungkan makna dari kata-kata itu. Mereka tahu bahwa percakapan ini bukan hanya tentang tafsir atau pemahaman agama semata. Ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan mereka berdua, meskipun mereka berusaha untuk menahannya. Pada saat itu, mereka berdua menyadari satu hal penting, hubungan ini mungkin tidak bisa terus berjalan seperti ini. Ketegangan yang semakin meningkat ini harus dihentikan, sebelum keduanya terseret lebih jauh dalam perasaan yang lebih kompleks. Namun, meskipun keduanya tahu bahwa mereka harus berhati-hati dan menjaga batasan, ketegangan emosional yang tak terucapkan tetap ada. Mereka berdua tahu bahwa perasaan itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Malam itu, suasana di pesantren terasa lebih hening dari biasanya. Angin yang berhembus pelan mengalir di antara pepohonan rindang, menambah kesan sepi yang menyelimuti setiap sudut. Di ruang kecil yang sering digunakan untuk diskusi, Rohmah duduk sendirian, merenungkan semua yang telah terjadi. Perasaan yang terus berkembang dalam dirinya terhadap Ustaz Ahmad tak lagi bisa ia simpan. Meskipun ia mencoba menahan dan mengabaikan perasaan itu, ia tahu bahwa hal tersebut hanya memperburuk keadaan. Hatinya bergejolak, tetapi di sisi lain, akalnya menegaskan bahwa ada batasan yang tak boleh dilanggar. Keesokan harinya, Rohmah memutuskan untuk bertemu dengan Ustaz Ahmad sekali lagi. Ia merasa bahwa mereka perlu berbicara terbuka tentang apa yang telah terjadi dan apa yang mereka rasakan. Ini adalah percakapan yang sudah lama tertunda, dan meskipun hatinya ragu, ia tahu bahwa itu adalah langkah yang harus diambil. Setelah sholat asar, ia mengundang Ustaz Ahmad untuk berbicara di taman yang sunyi. Tempat itu terasa lebih cocok untuk percakapan yang penuh ketegangan ini. Ustaz Ahmad datang dengan wajah yang tenang, meskipun ada tanda-tanda kelelahan di matanya. Sejak terakhir kali mereka berbicara, ia merasa semakin terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ia kontrol. Ada banyak hal yang ingin ia katakan kepada Rohmah, tetapi ia tahu bahwa kata-kata itu bisa merusak segalanya. Rohmah mengundangnya duduk di bangku taman yang sama, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua saling bertukar pandang sejenak, sebelum akhirnya Ustaz Ahmad membuka pembicaraan. Rohmah, kata Ustaz Ahmad dengan suara yang berat, saya merasa semakin sulit untuk menjaga jarak. Setiap kali kita berbicara, setiap kali saya melihat kamu, ada perasaan yang semakin kuat. Saya tahu kita harus menjaga batasan, tetapi semakin lama, saya merasa seolah-olah saya tidak bisa lagi mengontrol perasaan ini. Rohmah menatapnya dalam-dalam, merasakan beban yang sama. Saya tahu, Ustaz. Saya juga merasakannya. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan kita memiliki batasan yang jelas.
Kita berada dalam situasi yang sangat sulit, dan semakin kita mendekatkan diri, semakin kita berisiko melanggar aturan yang ada. Kita harus menjaga diri kita sendiri, dan menjaga pesantren ini dari segala sesuatu yang bisa merusak. Ustaz Ahmad mengangguk pelan, tetapi matanya terlihat kosong, seolah-olah ia sedang berjuang melawan perasaan yang bertentangan dalam dirinya. Saya sudah mencoba, Rohmah. Saya sudah mencoba untuk menjaga jarak, tetapi setiap kali saya melihat kamu, saya merasa ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan guru dan murid. Rohmah menunduk, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa Ustaz Ahmad tidak hanya berbicara tentang perasaan fisik atau ketertarikan biasa. Yang ia rasakan adalah ikatan yang lebih dalam, sesuatu yang berasal dari pemahaman dan kedekatan emosional yang telah berkembang di antara mereka. Kita harus berhati-hati, Ustaz, kata Rohmah dengan suara pelan. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Kita harus ingat bahwa kita berada di tempat ini untuk tujuan yang lebih besar. Pesantren ini adalah tempat kita mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa membiarkan perasaan kita mengganggu tujuan kita. Ada keheningan yang panjang setelah kata-kata Rohmah itu. Kedua hati mereka berdegup kencang, tetapi tidak ada yang mengucapkan kata-kata selanjutnya. Mereka berdua tahu bahwa percakapan ini adalah ujian terakhir bagi hubungan mereka. Apakah mereka akan menyerah pada perasaan yang tumbuh di antara mereka, ataukah mereka akan memilih untuk tetap berada di jalur yang benar, meskipun perasaan itu begitu kuat dan menggoda? Ustaz Ahmad akhirnya berbicara lagi, suaranya penuh keputusasaan. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk melepaskan perasaan ini, Rohmah. Setiap kali saya melihat kamu, saya merasa seolah-olah saya kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya. Tapi saya juga tahu bahwa jika kita terus melanjutkan ini, kita akan menghancurkan segala sesuatu yang telah kita bangun. Rohmah menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir menetes. Saya juga merasa begitu, Ustaz. Tetapi saya tahu bahwa kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus melepaskan perasaan ini dan menjaga komitmen kita terhadap tujuan hidup kita. Ini bukan tentang kita, tetapi tentang sesuatu yang lebih besar. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Ustaz Ahmad menatap Rohmah, matanya penuh dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Rohmah adalah yang terbaik, meskipun hatinya terasa hancur. Kamu benar, Rohmah. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini merusak kita. Kita harus melanjutkan hidup kita sesuai dengan jalan yang telah kita pilih. Perlahan, keduanya saling berpandangan, masing-masing dengan perasaan yang tak terucapkan. Ada perasaan kehilangan yang besar, tetapi juga perasaan yang sama-sama mereka bagi, sebuah pengertian yang mendalam bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Meskipun mereka berdua ingin lebih, mereka tahu bahwa menjaga integritas dan kehormatan lebih penting daripada mengikuti perasaan sesaat yang bisa membawa mereka ke jalan yang salah. Beberapa minggu kemudian, Ustaz Ahmad memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya, melanjutkan perjalanannya sebagai guru yang lebih bijaksana. Rohmah melanjutkan kehidupannya sebagai santri yang tekun, berusaha untuk menahan perasaan yang pernah tumbuh dalam dirinya. Mereka berdua, meskipun berjauhan, tetap menjaga kenangan indah tentang pertemuan mereka yang singkat, namun penuh makna. Mereka berdua menyadari satu hal, perasaan yang tidak bisa diungkapkan itu tidak akan hilang sepenuhnya. Tetapi mereka tahu bahwa untuk kebaikan diri mereka sendiri, mereka harus memilih jalan yang benar, jalan yang membawa mereka lebih dekat kepada tujuan hidup yang lebih tinggi. Dengan perasaan yang lebih tenang, mereka akhirnya menerima kenyataan bahwa kadang-kadang,
perasaan harus dilepaskan untuk kebaikan yang lebih besar. Sebuah keputusan yang berat, tetapi perlu diambil demi menjaga prinsip, integritas, dan kepercayaan pada diri sendiri.